Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nurafidah, NPM 11192000061. Saya dari Prodi PGSD 2020A Uniro Tuban. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perpustakaan dan pustakawan. Pengertian perpustakaan. Pengertian perpustakaan menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. B. Peran perpustakaan. Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Menjadi media antara pemakai dengan koleksi sebagai sumber informasi pengetahuan, menjadi motivator, mediator, dan fasilitator bagi pemakai dalam usaha mencari, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman. C. Tujuan perpustakaan. Dengan adanya tujuan perpustakaan, kita menjadi manusia yang memiliki literasi informasi, yaitu yang mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi, belajar, mencari, dan menemukan sumber-sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang D. Tugas perpustakaan. Tugas perpustakaan adalah mengumpulkan, mengolah, memelihara, merawat, melestarikan, mengemas, menyimpan, memberdayakan, dan menyajikan koleksi bahan pustaka kepada pemakai. Manfaat perpustakaan. Dengan adanya perpustakaan, kita bisa menambah pola pikir dan kreativitas, membantu menambah kosakata dalam berbahasa sebagai sumber ilmu dan menulis, dan menimbulkan kecintaan, kesadaran, dan kebiasaan terhadap membaca. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 mengemukakan bahwa adanya jenis-jenis perpustakaan menjadi 5 jenis, yaitu pertama, perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang didirikan di ibu kota negara dan merupakan perpustakaan induk dari semua jenis perpustakaan yang ada di negara. Seperti kita di negara Indonesia terletak di Jakarta. Yang kedua, perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Yang ketiga, perpustakaan khusus. Perpustakaan yang diselenggarakan oleh kantor atau instansi yang tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan kantor atau instansi di mana perpustakaan itu berada. Yang keempat, perpustakaan sekolah. Perpustakaan yang tergabung dalam sebuah sekolah yang dikelola oleh sekolah yang bersangkutan untuk mencapai tujuan pendidikan secara umum. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan yang terdapat di lingkungan perguruan tinggi, badan bawahannya maupun lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi mempunyai tujuan utama membantu perguruan tinggi untuk mencapai tujuannya. Nah, sekarang penjelasan sedikit tentang pustakawan. Apa sih pengertian pustakawan itu? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperolehnya melalui pendidikan dan atau pelatihan perpustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Yang kedua, ciri-ciri profesionalisme pustakawan. Di sini ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, percakapan, dan keahlian yang mumpuni dalam bidangnya. Yang kedua, memiliki tingkat kemandirian yang tinggi.
Yang ketiga, senantiasa berorientasi pada jasa dan menjunjung tinggi kode etik pustakawan. Tugas pustakawan. Di sini tugas pustakawan dibagi menjadi dua, yaitu tugas pokok pejabat fungsional pustakawan tingkat terampil dan tugas pokok pejabat fungsional pustakawan tingkat ahli. Nah, dari dua tersebut memiliki tugas masing-masing. Untuk pertama, yang tugas pokok pejabat fungsional pustakawan tingkat terampil memiliki tugas untuk pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dan dokumentasi informasi. Yang kedua, tugas pokok pejabat fungsional pustakawan tingkat ahli memiliki dua tugas, yaitu dokumentasi dan informasi serta pengkajian pengembangan perpustakaan, pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi. Ada kewajiban pustakawan. Yang pertama, kewajiban kepada bangsa dan negara. Yang kedua, kewajiban kepada masyarakat. Ketiga, kewajiban kepada profesi. Yang keempat, kewajiban pada rekan sejawat. Dan terakhir, kewajiban kepada pribadi. Menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 43 2007, pustakawan juga memiliki hak. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang ketiga, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran tugasnya. Dan terakhir ada kode etik pustakawan. Apa sih kode etik pustakawan itu? Kode etik pustakawan merupakan aturan yang membentuk pustakawan untuk bertindak seyogyanya, atau bisa diartikan sebagai aturan agar pustakawan tidak melanggar atas yang telah diatur dan kaidah-kaidahnya pustakawan itu ditaati. Dengan adanya kode etik bertujuan untuk menjaga martabat dan menjaga moral profesi, untuk memelihara hubungan anggota profesi pustakawan satu dengan yang lain, dan meningkatkan pengabdian anggota profesi serta meningkatkan mutu. Ketika ada peraturan, pasti ada juga pelanggaran. Nah, jika pustakawan melanggar kode etik pustakawan tersebut, maka akan ada hukuman, dan hukuman tersebut dilihat dari seberapa parah pelanggaran yang dilakukan. Demikian adalah penjelasan sedikit tentang perpustakaan dan pustakawan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.